Berjumpa lagi bersama aku, ngomong dong. Aku tak tahan menunggu lama, ayo ngomong dong dong dong, dong dong dong, dong 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 dong. Ngomong dong. Ngomong dong. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang lagi viral banget di TikTok. Jadi ada namanya Mbak Nia sama Mas Bimo yang dikecam sama netizen karena pasangan LGBT. Tapi ternyata mereka bukan pasangan LGBT. Nah, aslinya perempuan, pernah datang di Pagi-Pagi Ambyar juga. Dan ternyata Mbak Nia-nya ini, istrinya ini, waktu itu pernah kita bahas sama Mas Bimonya di Pagi-Pagi Ambyar. Dan ternyata Mbak Nia-nya ini punya saudara kembar. Kita langsung aja datengin di podcast Dewi Persik. Ada Mbak Nia sama saudara kembarnya. Hai. 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 Ini beda banget suaranya, yang satunya hai, yang satunya gimana suaranya? Hai. Hai. Ini kembar ini. Iya, kembar. 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 Kembar kan mukanya sama ya. Yang satu rambut panjang, yang satu rambut pendek gitu ya, cepak ya. Benar. Coba coba rambutnya jangan dipakai topi, coba. Kalau nggak pakai topi kayak gimana? Oh iya ya guys. Nah, gitu dong. Ganteng banget ya. Nggak, sebentar. Tadi pernah kita bahas juga di Pagi-Pagi Amber bahwa Mbak Nia ini dikecam sama suami, dikira pasangan LGBT. Tapi setelah mereka tahu bahwa Mbak Nia ini perempuan, gimana netizen? Langsung aja ke poinnya ya. Habis itu baru aku nanti tanya-tanya tentang Mbak Masih ada yang Ani. percaya dan nggak percaya sih, bahkan sampai sekarang walaupun udah masuk TV Tetap nggak percaya? ada juga yang nggak percaya. Ya Allah, itu beneran loh guys. Perempuan bener. Bukan ini, bukan bohongan, ini beneran gitu loh. Pipisnya aja duduk. Iya kan? Gitu. Dan ini kita datengin sekalian saudara kembarnya untuk membuktikan bahwa mereka benar-benar mempunyai saudara kembar yang memang sama-sama perempuan gitu. Dan di sini juga mohon maaf nih, payudaranya juga asli. Ya, Gede, ya. dua-duanya memang gede, dua-duanya montok ya kan. Nah, jadi bukan dioperasi ya guys untuk menunjukkan bahwa beliau adalah perempuan, bukan, tapi memang benar-benar asli perempuan dari sononya. Nah, kalau Mbak Nia ini berarti yang keluar dulu yang mana tadi? Aku duluan. Dia duluan yang lahir baru. Berarti adik, Iya, aku Dia adik. aku kakak. kakak. Nah, ini gimana sih waktu di Pagi-Pagi Ambyar diceritain Mbak Nia bahwa menikah dengan Mas Bimo itu karena dijodohin atau dijomblangin sama Mbak Nia. Ani. Mbak Ani. Aku Ani. Nah, susah ya. Mbak Ani. Mohon maaf, ini orang mana sih? Semarang. Orang Semarang. Semarang. Oke, baru menikah setahun. Mau setahun ntar September. Sudah setahun? Nanti bulan September. Bulan September. Berarti nikahnya bulan September. Iya. Sama dong, saya juga nikah bulan September. Tanggal berapa? 4. 10. Terus udah gitu ngomong-ngomong ini sudah hamil belum? Mohon maaf. Sempat, cuman bulan November keguguran. Oh, jadi sempet hamil Mbak Nia ini, yang kalian, yang para net itu sempet bully, sempet hamil terus kemudian keguguran. Duh sayang ya, belum dapat rezeki dari Allah. Mudah-mudahan nanti dapat lagi. Tapi sekarang nggak lagi pakai alat pengaman kan? Atau Enggak. memang natural aja, memang Natural aja. sedikasihnya oleh Allah. Ya mudah-mudahan ya dikasih sehat. Makanya jangan sampai banyak pikiran dari netizen-netizen, biar sehat, biar cepat segera punya keturunan. Amin. Terus kalau Mbak Nia-nya ini, Mbak Ani, Nia melulu gue. Mbak Aninya ini gimana sih kok kepikiran bahwa adiknya ini, adiknya ya, bahwa adiknya ini biar nikah gitu, kenapa? Soalnya aku udah empat banget ngeliat dia sama cewek mulu gitu. Mau sampai kapan? Udah umur segini gitu loh. Maksudnya empat dengan cewek mulu, maksudnya ini tomboy atau karena memang lesbiola? Les biola. Oh, dulunya lesbiola. Les biola. Oh. Dan aku tuh nggak pernah akur sama cewek-cewnya dia gitu. Oh, jadi sempat pacaran sama cewek, Wak? Enakan mana cewek sama cowok, Wak? Cowok Oh, sekarang. cowok dong. Langsung suaminya ketawa. Terus kemudian gimana cara mengarahkannya supaya dia bisa ke jalan yang benar, maksudnya normal kembali? Agak susah sih ya, soalnya kayak butuh waktunya tuh lama banget. Aku sama suaminya itu tuh
udah temenan tuh dari kecil, dari aku kecil gitu. Dari aku Oh, kecil sahabat banget lah gitu. Terus ini bukan malah ke Mbak Aninya ya, bukan. malah ke Nianya yang tomboy gitu. Jadi aku tuh kayak mikir ini kembaran gue mau sampai kapan kayak gini Tapi gitu. kembaran cerita terbuka gitu bahwa aku tuh lesbi, aku nggak suka sama cowok Terbuka, gitu. terbuka. Dia sama keluarga terbuka. Jadi semua keluarga tahu, orang tua juga Semuanya tahu. tahu. Terus gimana orang tua tahu bahwa ada kelainan di Dia eh, doang nih yang dia Kalau doang untuk kayak orang tua aku sih kayak pasrah aja lah, itu hidup lo gitu. Cuman kalau misalkan aku kan mikirnya kalau dia nanti tua dia sama siapa Iya, gitu, mau iya, sampai iya, iya. kapan dia dia mau jadi lesbiola gitu, nanti dia kalau ada apa-apa siapa yang mau ngebantuin, mau Iya. nyelamatin dia gitu. Berapa cewek yang Iya, pernah dikenalin? banyak Banyak. banyak. gak banyak banget lah, Oh, ini emang ceweknya itu maksudnya diapain ceweknya? nggak diapa-apain. Jadi kalau pacaran tuh gimana? Ya ampun gini. Nggak, ceweknya berarti Mas sampai Mbak Nia ini berarti jadi cowoknya apa ceweknya? Cowoknya ya? Iya. Pasangan cowok buci gitu Buci, ya? tahu-tahuan Oh, buci. tahu dong Eke dulu Eke mah dicintai buci-buci. Enggak, berarti jadi buci itu berapa tahun lamanya pacaran? Aku dari SD. Mohon maaf nih, aku tidak Mm-mm. tidak ingin menyinggung Mm-mm. siapapun ya. Orang pasti kepingin hidupnya itu normal-normal aja, Iya. terlahir dengan normal gitu. Mm-mm. Aku bisa mama itu. Ada kelainan ini sejak umur berapa? Dari SD. Dari kecil memang kayak ngerasa kok nggak ada ketertarikan sama Dengan lawan. terus merasa bahwa kamu adalah laki. Aku nggak pernah ngerasa kalau aku laki-laki ya, cuman aku ngerasanya kok gua malah tertariknya sama sesama gitu. Oh, sama perempuan itu lebih ini gitu, lebih Karena menggoda gitu. uh-uh, Oh gitu. iya, Terus nggak pernah tanya, kok aku ada kelainan kayak gini ya gitu? nggak Nggak, dijalanin aja. dijalanin Terus aja. ketika itu ada perempuan terus dipacarin gitu, perempuannya mau pereknya. Mm-mm. Terus jalan gitu. Terus Iya, kayak pacaran pada umumnya. iya, Nggak terus mau nggak ngapain? geli gitu. Enggak. Tapi kan awal-awal lu pura-puranya jadi cowok. Iya, Dia awal-awalnya awal-awalnya tuh pura-pura jadi aku cowok, jadi ceweknya nggak tahu kalau dia tuh cewek. Oh, tapi kan tetongnya gedong, Wak. Ditutup. Oh, di plester. Iya. Ada jadi gini untuk biar nggak ketahuan tetenya gede tuh di plester gede gini kan. Iya. Soalnya teman-teman aku banyak kan gitu. Iya. Terus Iya terus Bongkar aib gue semua. terus udah gitu pada waktu pecongan kan cipokan tuh sama ceweknya. Itu gimana? Eh, dipegang kok ada teteknya. Enggak, akhirnya aku yang jujur setelah 2 tahun pacaran. itu pun karena ternyata anaknya temen nyokap, jadi ketahuannya tuh dari situ sebenarnya. Oh ya Allah. Iya, akhirnya Jadi jujur. ceweknya kenapa On juga nggak ngerti ya kalau dia cewek ya? Nggak tahu. Oh. Terus gimana? Terus gimana? Terus. Ya akhirnya dia tetap mau waktu aku jujur. Oh, tetap mau. Oh, doyan Iyalah, juga gua ya. ganteng. Oh iya, kamu memang ganteng memang ya. Terus mohon maaf, ini suaranya kenapa bisa jadi berubah begini? Biasanya kalau teman-teman aku katanya minum Dia mengkonsumsi suntik gitu Hor- kalau orang mah ya kan. Kalau aku mah minum kayak suplemen fitness gitu doang. Oh gitu, berapa lama? 3 bulan doang. 3 bulan terus jadinya kayak gini. 3 bulan doang. Terus akhirnya sekarang bisa berubah kata dokter. Bisa sebenarnya, cuman dari suami aku nggak ngizinin, biarin lah kayak gini aja gitu, daripada diubah-ubah lagi takut dalamnya ada yang rusak gitu. Oh gitu ya. Terpaut berapa tahun sama Mas Bimo-nya? Dia tahun 82, aku tahun 95. Dia nggak mau dihitung bedanya 13 tahun, dia maunya dihitung 12 tahun. Oh. Enggak, ini kejadiannya berarti teman suami si Aninya, teman suami. Terus ini kok bisa tiba-tiba langsung dijodohin sama Nia, terus dan Nia mau, itu gimana ceritanya? Enggak, aku waktu itu dulu pas lagi nongkrong terus aku kayak Bim lu sama
sini aja sama adik gua, mau nggak lu gitu, lumayan daripada lu jomblo mulu gitu Terus kan. mikir kali Mas Bimonya ya. Tapi nggak tahu kayak di belakang aku tuh mereka tuh mungkin kayak chattingan atau apa, aku nggak tahu, tiba-tiba kayak Terus si Nianya kok bisa gimana nih ya? Nia bisa ada getaran jatuh hati dengan Mas Bimo dan mau dinikahin itu gimana? awalnya dia juga nggak mau. Aku yang ngajak nikah dia tahu. Oh gitu. Iya, aku yang ngajak nikah. Oh terus kok bisa kamu tiba-tiba kepengen nikahin? Kamu kan sukanya sama cewek, kok bisa? Apa ingin memang ingin merubah? Dia kan ngejar aku 4 tahun tuh, suami aku tuh. Tapi 2 tahun terakhir itu aku kayak udah ada niat. Udah ada niat buat berubah. Jadi aku juga ngelihat si Bimo ini perjuangannya kayak gimana, terus keluarga aku juga menerima dia kan gitu. Terus orangnya nggak neko-neko, nggak muluk-muluk, mau nerima apa adanya. Kenapa gue tolak gitu loh? Mungkin kedepannya gue bisa lebih baik lagi. Terus waktu itu Nia udah punya pacar ceritanya? Ada. Cewek? Iya. Terus gimana ketika itu memilih antara Mas Bimo sama pacarnya Nia yang perempuan? Waktu aku menerima dia, aku cuman bilang sama Bimo cuman satu syaratnya, kamu temuin pacar aku, kamu ngomong sama dia kalau kamu mau nikah sama aku. Terus gimana terus? Ketemu, terus akhirnya kita ke Bogor tuh, nyamperin tuh cewek. Akhirnya si Bimo ngomong sama tuh cewek. Tuh ceweknya nangis? Ya pastilah nangis. Oh, Orang kita nangis bareng-bareng kok. Oh gitu. Tapi ketika sama Mas Bimonya Nianya masih perawan? Enggak. Suaminya Aku nyaut enggak. gadis tapi bukan Perawan. perawan. Berarti pernah dong dulu sama cowok? Diperkosa. Oh serius diperkosa? Serius. Oh diperkosa di umur 25. 25 tahun diperkosa? Iya, Lalu gimana ceritanya, mohon maaf? sama temen sendiri. Dibikin mabok? Aku nggak mau minum waktu itu, cuman dia bilang lu nggak ngehargain gua, lu udah beli gitu. Ya udah, minum segini doang, Kak. Nggak Kan tahu kamu tuh kan bisa cantik, bisa ganteng memang ya. itu posisi rambut gua panjang. Karena challenge dari dia juga nih, 1 tahun nggak boleh potong rambut ya nggak? Ya kalau potong rambut bayar. Kalau lu mau potong rambut bayar 1 juta denda gitu. Setahun nggak potong rambut, rambutnya panjang segini tuh. Si kakak ada kali. Terus, nah disitulah kejadian. Aku juga mikir ya, gue juga jadi lurus deh gitu kan, dengan challenge ini gitu. Ternyata kejadian itu terjadi. Habis itu terus nggak ewes-ewes lagi? Apa itu Ewes-ewes tuh begini? Nggak lagi? Nggak. Cuman itu doang. Baru ketemu sampai baru yang kedua laki-laki adalah Mas Bimo. Mas sama aja dapat perawan lu Mas. Iya dong, kan ibaratnya kan iya kan, maksudnya kan bukan dengan kerelaan hati gitu loh, diambil gitu. Nah ketika merasakan punyanya Mas Bimo gimana perasaannya? Diem pas malam pertama diem. Cerita nggak sama Ani? Malam pertama gue ternyata Dia enak sama takut, laki gitu dia nggak? takut. Aku temenin sampai subuh. Pas malam pertama. Iya, dia nggak mau masuk kamar. Dia di ruang tamu sama aku sampai subuh. Loh, terus Mas Bimonya gimana saat Nore? Akhirnya kan gue masuk ke kamar, aku duluan yang deg-degan, ser tapi nggak jadi malam pertamanya ya. Kenapa nggak jadi malam pertamanya? Takut. Iya kan dia orangnya nggak akan mulai gitu. Oh terus nggak mulai juga. Terus akhirnya gimana? Sampai Novo kok nggak mulai Mas? Takut, dia ada trauma kan. Jadi, Oh takut, iya benar. Aduh suaminya pengertian banget guys. Jadi suaminya itu nggak mau memulai untuk membuat malam pertama itu karena pernah punya masa lalu pernah diperkosa. Jadi mau nggak mau suaminya Mas Bimo ini diam dulu gitu ya kan. Nah terus gimana memulainya sampean gimana? Ya memulai itu pun agak gagal dikit karena suara desahan gue laki banget. malam itu juga besoknya. Oh, baru merasakan desahan itu besoknya. Ya, itu malam pertama itu besoknya. Enggak langsung malam. Besok.
Oh Itu gitu. pun agak gagal dikit gara-gara suara. Stres dia langsung. Udah rambut cepat suaranya. Udah rambutnya cepat terus gitu ya. Oh gitu. Maksudnya pas lagi gitu itu baru mulai gitu ya. Ya ampun. Terus gimana? Terus berarti masih rapet dong kan baru baru 2 cowok. Mm-mm. Ya lumayan lah ya, agak ngangkang dikit. Terus setelah itu bisa tuh move on dari yang lalu-lalu. Bisa alhamdulillah karena kan emang udah 2 tahun terakhir sebelum memutuskan nikah itu udah ada niat gitu, jadi agak mengurangi kebucinan ke cewek juga. Say thank you dong sama Ani karena sudah bikin jalan yang lurus ya. Aku agak ini banget kalau ngomong terima kasih sama dia tuh. Kenapa? Kita Agak mau orangnya geli. masing-masing. Oh kok bisa gitu? Nia ini sampai dibilang pelakor suami kamu Ani. Oh Ani, Ani sampai dibilang pelakornya Iya. suami. Itu karena Dia mau pansos. Aku tuh deket sama Bimo tuh emang bener-bener deket. Deketnya tuh udah memang tapi disalah artikan oleh netizen gitu. Jadi kayak aku kan sendiri di keluarga aku tuh nggak ada cowok juga kan. Iya, Jadi iya, cuma iya. Bimo doang. Terus aku Dari juga umur? Dari umur berapa sayang sama si Mas Bimo berteman? dari kecil dari SMP. Dari Oh Dari guys, aku dari SMP. si kembaran Nia ini, si Ani ini berteman baik sama suaminya si Nia dari kecil. Dari kecil. Makanya sangat dekat sekali. Jadi bukan mengganggu rumah tangga mereka. Iya. Dan ternyata si Nia ini juga salah pahamin oleh netizen, Ani, dikatain kakak. si Ani dikatain pelakor. Aku Ya dikatain ampun, pelakor. terus si Nia juga dikatain hombreng, ya kan, pasangan hombreng. Terus akhirnya sampai sempat dapat pengancaman dua-duanya ya. Yang satunya dapat ancaman karena dikira pasangan LGBT, yang satunya didapat ancaman karena pelakor. Pelakor. hebat kan, ini namanya keluarga huru hara. Ya ampun, tapi yang buat huru hara kan mereka. Kalian kan enggak, kalian kan sebenarnya kan di porsi yang biasa aja gitu Bener. ya, main Mereka cuman lihat dari luarnya luar aja, gitu. nggak ngerti ceritanya. Mm, Terus bener. Ani sendiri pedagang sambel, Iya, aku jualan sambal. jualan sambel tuh dikatain pelakor gitu. Gimana pada waktu Aku tuh jualan? jadi aku tuh mikir kan, ya aku kan single parent, jadi aku harus kayak gimana nih biar dapet duit gitu. Oh mumpung mereka lagi viral gitu kan, aku pansos ke dia, followersnya dikit gitu kan, yang nonton juga dikit gitu. Aku pansos ke Bimo lah, deket-deket dia joget-joget gitu. Padahal jogetnya tuh nggak peluk-pelukan, nggak gimana-gimana kak, dikatain pelakor, janda gatel gitu-gitu. Ya ampun, padahal kalian itu memang udah adik-adik dari kecil ya. Aku tuh Bukan adik-adik antemu gede gitu ya. aku tuh nganggep Bimo tuh sebenarnya lebih kayak ke abang atau enggak om aku sendiri. Tapi ada perasaan suka nggak? Maksudnya, kenapa kok maksudnya gini, Mas Bimonya sendiri pernah nyatain suka nggak sama? Nggak pernah. Kita tuh pure temenan gitu, nggak ada pakai hati, nggak ada pakai apa perasaan segala macam. Lah waktu itu Nia kondisinya di mana? Apa? Nia ketika kalian berteman kondisinya Nia ada di mana? Ada kan dia bucin sama pacarnya zaman dulu. Oh jadi Mas Bimo tuh tahu ketika pacaran dia sama perempuan juga? tahu semuanya. 4 orang. Oh. Selama PDKT 4 tahun. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat itu selalu ganti pacarnya. Ganti-ganti pacarnya 4 perempuan itu berarti suami tahu ya? Tahu. Oh. Emang karena dia udah sedekat itu Nongkrong bareng makanya juga tahu. Nongkrong bareng juga pernah. Ngamar juga pernah. Enggak. Pas lagi ngamar sama ceweknya itu ngamar Mas Bimo tahu suami. Ngapain ngamar? Oh terus kemana dong? Kan pasti cipokan mau kemana kalau nggak ngamar? Di rumah lah. Oh ya di rumah ya. Ngapain ngamar? Ya tuh Mau Mas Bimo duit. tahu Mas Bimo. Ya nggak tahu lah. Mama masa aku lagi cipokan nih. Masa Oh gitu. lapor? Enggak mungkin Mas Bimo sembunyi-sembunyi ngintip-ngintip kan namanya. Rumahnya jauh. Oh iya jauh. Oh gitu. Waktu belum nikah ya. Waktu belum nikah. Terus ketika kalian dapat ancaman-ancaman kayak gitu ada perasaan takut nggak? Awal-awalnya Terutama takut. Nia. Awal-awalnya takut. Sampai katanya kepalanya mau dipenggal gitu. Awal-awalnya takut sampai gini amat sih, ya Allah, viral dikit gini amat sih, udah nggak mau main TikTok lagi, males takut.
Oh, dikirain pasangan LGBT guys. Padahal ini perempuan bener. Apalagi sampai mengeluarkan status kita sah loh. Ya Iya. dipikir Dan kita udah nunjukin buku nikah, dibilang buku nikahnya palsu sama netizen. Lu beli buku nikah di mana? Nah, terus di sini juga aku mau klarifikasi kan, kita nikahnya di KUA Limo Depok. Pas banget pas kita akad nikah, belakangnya itu ada tulisan kursus pernikahan. Iya, serius. Ya Allah. Serius ada tulisan kursus pernikahan. Nah, di situ netizen makin ini lagi. Ya Allah. Padahal ya kita nikah di KUA Limo Depok emang ada tulisan begitu. Penghulunya sampai diteror loh. Penghulunya sampai diteror. Mm, Ya ampun. Tapi sekarang ada buku nikahnya dibawa. Bawa-bawa. dibawa. Ada mana buku nikahnya? Coba kita lihat ya guys, asli atau enggak guys? Seperti yang kalian tuduhkan ya guys. Nah, terus udah gitu, apakah setelah kalian viral kayak gini, hikmah yang kalian ambil dapat endorse banyak dong? Alhamdulillah sih, alhamdulillah. Dapat endorse lumayan. Dia doang sih. Aku kan fokus. Ini yang dikatain pelakor gak dapat endorse? Enggak, dapat hujatan netizen. Oh dapat hujatan, ya ampun guys. Padahal ini saudara kembarnya lo guys. Dia juga pingin dapat endorse juga guys. Tolong dong di endorse guys. Terus Ani melihat adik kamu sama Mas Bimo ini gimana? Pasangan yang gimana seperti kamu? Seperti kamu lihat tuh kayak gimana? Dihujat itu kamu merasa kasihan nggak? Enggak Pertama awalnya enggak. Enggak, kayak biasa aja gitu loh. Biasanya tuh kayak oh ya udah itu kan resiko dari tampilannya dia, ya udah pasti netizen tuh mikirnya lain gitu. Oh, kamu nggak kepingin nggak niat dandanin dia kayak kamu nih sekarang pakai alis, pakai bulu mata, pakai lipstick? Udah pernah. Oh, udah pernah. Udah pernah. Oh, terus dianya gimana? Kayak banci. Nggak mau Kayak kamu? banci akunya nggak betah. Kulit aku Oh. jadi gatel gitu, tahu gak sih? Karena nggak biasa kan. Iya, Oh, karena nggak biasa dari kecil, dari SD, udah terbiasa dandan kayak cowok gitu ya. Oh, tapi kamu pernah pakai rok? Pas sekolah Pas sekolah pakai rok. Tapi setelah lulus, nggak pernah. oh nggak pernah. Buat kalian berdua nih kembar, apa sih yang membuat kalian itu merasa bahwa oh ya aku sama apa namanya Mas Bimo-nya merasa cocok, kayaknya ini buat pasangan Mas Bimo gitu. Buat Mas Bimo, untuk Nianya dulu, ini kayaknya pasangan aku untuk seumur hidup aku. Kalau untuk Aninya sendiri, ini kayaknya cocok deh buat suami adik aku. Dari Nia dulu. Kalau aku sih karena aku ngelihat perjuangan dia ya selama 4 tahun gigih banget gitu loh untuk deketin aku, terus Lebih deket sayang. untuk ngedeketin aku, terus perjuangannya ke orang tua aku, ke keluarga aku gitu. Aku ngelihat dari situ sih Perjuangannya ya. perjuangan intinya. Apa emang memperjuangkan apa Mas Bimo-nya ke Kayak kamu? dia sabar banget dengerin curhatan aku, terus masalah yang aku diperkosa itu kan dia Kayak orang pertama ngerangkul yang gitu aku ya. ceritain. Ngerangkul banget. Kalau Nia, kalau Ani tiba-tiba memutuskan kayaknya Mas Bimo ini cocok deh jadi suami adik aku, gimana? Awalnya mungkin karena aku pikir aku udah tahu Bimo kayak gimana, Bimo yang nemenin aku dari hamil, lahiran, ngegedein anak aku gitu kan. Terus dia juga kayak yang sama cewek selalu gagal gitu kan. Jadi aku pikir dari situ coba dijodohin ke Nia, dia ke anak aku dan ke aku aja dia udah kayak perhatian gitu kan, bisa ngejaga gimana dia ke adik aku gitu. Apalagi Bimo bisa nerima Nia apa adanya. Tapi kamu nggak ada hati waktu itu sama sekali? Udah sama sekali nggak ada. Oh Mas Bukan Bimo, tipenya, dia mah tipenya yang Cina-Cina. oh gitu. Ini guys, surat nikahnya ya. Kemana-mana kita bawa sekarang mah. Sekarang kemana-mana di Jawa Barat. Iki Mas Bimo kok koyo botak ngene loh. Iya, Ini pakai dia. jilbab ini Iya. si Nianya pakai jilbab. Heeh. Oh iya Nia, kamu kalau kayak gini cantik Nia, didandanin Nia. Sebentar aku lihat perempuan nggak? Ada namanya. Ada nama mana kelamin yang ada? Di buku nikah ada kelamin gak sih?
Nggak ada ya kelaminnya ya? Masa sih Mas? Oh iya iya, iya. Asli nggak? Asli dong, Oh ini asli asli tuh. dong. Asli nih loh, asli nih. Ini bukan main-main ini beneran. Ini mereka pasangan suami istri ya guys. Yang kalian bully itu mereka pasangan suami istri. Makanya kan kita nggak bisa melihat orang tuh dari covernya aja. Itu kita harus bisa melihat isinya yang seharusnya bukan ranah kita juga ya. Tapi gimana ketika dapat ancaman bahwa kepala kalian mau diginiin, ini segala macam, sempat mau lapor ke pihak yang berwajib nggak? Karena kan udah kisruh banget tuh, netizen ramai banget dibicarakan di TikTok tuh gimana? Enggak sih, nggak ada mau laporin. Cuman kan Bimo ada temennya yang bisa ngelacak. Kita Heeh, heeh. tahu keberadaannya di mana. Mm, Tapi mm, mm. sempat kita ada apa namanya, ada yang sampai bawa-bawa orang tua gitu. Mm, 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 mm. Kita samperin, dia sampai sujud-sujud gitu. Terus kita cuman kalau misalkan ada yang penggal kayak gitu ya kita mungkin kalau misalkan masih ngehujat aku doang atau nggak Bimo nggak masalah. Tapi kalau ngehujat orang tua kita bakal cari Mm, gitu. mm, mm. Tapi mereka udah ngeliat nggak bahwa kamu tuh wujudnya, tapi hampir banyak orang yang percaya kan bahwa kamu perempuan. Sudah banyak yang Lebih percaya. banyak yang percaya daripada Hmm, nggak percayanya gitu iya. ya. Kalau awal-awal pertama sebelum kamu masuk TV kamu jelasin tetap aja mereka nggak percaya. Dijelasin kayak apa tahu sampai apa namanya suruh buka baju juga. Hah? Ngapain Suruh lu? ke apa? Suruh buka baju Suruh buat buka baju, suruh liatin teteknya maksudnya. iya, Astagfirullahaladzim ya aku kan. cewek. Pernah nggak nangis sama suami? Aduh, aku kok kayak gini sih, aku kok diginiin. Aku kalau kayak gitu lebih baik diem sendiri tahu. Lebih Mm-mm. baik diem menyendiri, nggak boleh ada yang ganggu aku, termasuk suami aku. Jadi aku tipe orang yang Oh. memendam sendiri, terus keluarinnya sendiri, nangis sendiri gitu. Oh, Ani kalau melihat sesosok si Nia ini berarti lemah. Ani sendiri gimana melihatnya? Dia Nia ini cengeng atau gimana? Cengeng, Oh, orangnya cengeng, cengeng. penakut, Cengeng penakut tapi jadi buci gimana? lembut, nggak ngerti, bucin. Buci dan bucin. Mm-mm. Oh, tapi sekarang kan udah bukan buci lagi Mm-mm. ya, istri ya. Mm-mm. Tapi ketika masih anak-anak ada kelainan kayak gitu, Nia sempat tanya nggak? Ani sempat tanya nggak? Kok kamu ada sesuatu yang berbeda gitu? Enggak, Kalian normal aja ngejalanin kehidupan iya ini? normal aja. Karena mungkin pas kecil kita rambutnya suka dicepak gitu kan ya sama mami gitu. Jadi kita Oh, berdua suka dicepak gitu loh rambutnya sama dibikin mami. tomboy sama orang tua. Jadi ya udah seiring berjalannya waktu aja gitu, kayak gitu aja jalannya. Orang tua sempat nangis nggak ketika tahu bahwa kamu ada kelainan menyukai sesama jenis? Enggak. Oh, menerima lah ya. Tapi Menerima. sekarang setelah menikah sama Mas Bimo, orang tua seneng. Seneng banget. Kamu satu keluarga berapa? Berdua dong. Berdua doang. Oh, berdua doang, kembar. Ya ampun. Terus kedepannya harapan kamu buat Nianya sendiri gimana nih? Kedepannya kan orang sudah tahu nih bahwa Nia ternyata bukan lesbong lagi, udah kembali ke normal lagi, udah punya suami juga. Kedepannya harapannya apa? Kedepannya harapannya banyak di luar sana LGBT yang lurus juga, karena hidup normal itu lebih enak gitu. Setelah aku menjalaninya nih, bener loh, enak loh. Batang lebih enak ya, Wak, Iya, gitu. Batang lebih enak. Nagih, Nah, apalagi ini malam Jumat. oh Mas gak pengen tak Mas? Ya bener banget. Lah kalau si Ani nggak pengen nikah lagi. Ani melihat adiknya sekarang lagi bucin-bucinnya kan baru setahun nih gitu. Ani kan janda punya anak, nggak Nggak pingin. kepikiran. Nggak. bego dilamar gadun kagak ada yang kagak mau. Oh kenapa? Nggak tahu, nggak mau. Aku nggak ada kepikiran bahkan Untuk berumah tangga lagi? nggak ada Masih kepikiran. masih trauma. Dibilang trauma juga enggak ya, lebih males buat sakit hatinya. Oh yang kemarin emang maaf nih suami kenapa? KDRT. KDRT. Aduh miris ya. Terus akhirnya KDRT, selain KDRT selingkuh. Pasti selingkuh dulu, habis itu KDRT. Iya, Terus gimana itu? Kamu yang menceraikan kamu atau suami? aku pisah, dia langsung kabur. Oh, Iya, langsung sudah berapa tahun kamu jadi janda? dari anak aku umur 4 bulan.
Sekarang anak udah umur 4 tahun. 4 tahun, ya ampun ya. Jadi udah males, Hmm. udah males buat mikirin cowok. Iya ya, Lebih sekarang lebih fokus. fokus ke kerja. Tapi kalau misalkan ada laki-laki yang mau bertanggung jawab, ingin menghidupi kamu, ingin mencukupi kamu, mau dong pastinya kamu menikah. Dan yang serdi hati ya. Iya, hah? Dan yang serdi hati. Heeh. Janda terdepan tuh kayak Indasari tuh, janda terdepan. Kak Indasari kan juga janda itu. Lebih mentingin yang mau nerima anak aku sih. Soalnya Betul, kan betul. jarang-jarang ya yang Laki-laki yang bisa nerima. menerima anaknya ya. Betul, laki-laki cuma mau enaknya doang ya. Iya. Anaknya nggak diurus ya. Makanya hati-hati jangan sembarangan punya anak, biar anak tidak ditelantarkan dan bisa punya tanggung jawab. Nih kira-kira mau punya anak kapan? Sedikasihnya lah sama Kalau Tuhan. suami maunya? Secepatnya. Mas Tapi Bimo belum. maunya kapan punya anak? Umurnya udah amin segera ya. Duh ya Allah, terus Tapi anaknya Anit pun udah anak kita sih. Kalau enggak luar biasa. Tapi suaminya bener, aku sih setuju suaminya Nia, Mas Bimo bilang anaknya Ani adalah anak kita. Iya. dia hamil lahiran itu aku nungguin loh Bang Bimo tuh nungguin. Oh, dia hamil, lahiran, suaminya Mas Bimo nungguin juga. Luar biasa Mas, gak kepingin dikawinin dua-duanya? Sebentar. Gak kebayang katanya. Gak, kalau misalkan suami kamu nikahin dua-duanya gimana? Nikahin adik kamu gimana, kembaran? Nggak boleh. Nggak, jijik banget si anjir. Oh, gak mau ya. Aku juga gak mau. Oh iya, jangan lah ya, jangan mengkhianati saudara juga ya. Enggak. Enggak, kamu nggak akan bakal balik buci lagi kan? Enggak. Tetap endol batang kan? Batang is the best ya. Permen lollipop. Permen lollipop ya. Oke, pernah ada satu pertanyaan terakhir. Waktu itu pernah ke toilet cewek itu bener sampai ini dibilang Iya, sampai teriak-teriakan sama tukang penjaga toiletnya. Sampai sekarang tuh penjaga toiletnya nggak percaya aku cewek. Ya ampun, Dia mungkin nge-DM. karena suaranya, karena kan nggak semua orang tuh tahu bahwa kalau perempuan itu suaranya bisa berubah menjadi cowok apabila dia mengkonsumsi hormon kayak minuman apa namanya? Testosteron. Ya itu supaya berjenggot gitu. Enggak. Oh, supaya keluar suara laki-laki. Oh, seperti itu guys. Ya ini edukasi aja. Jadi satu, kita jangan sampai menjudge orang dari segi fisiknya. Kedua, kita jangan sampai mau ikut campur urusan orang yang terkadang pasti salahnya gitu. Karena memang kan kita tidak tahu isi ceritanya itu kayak apa gitu. Karena nanti nambah-nambahin dosa ya. Jadi gunakan sosmed sekarang tuh banyak, smartphone itu kan udah banyak. Teknologi udah canggih. Mudah-mudahan people-nya juga smart ya. Jangan sampai kita punya smartphone tapi handphonenya, tapi people-nya stupid ya kan. Jadi hati-hati aja. Terus harapan kalian dua-duanya nih, yang buat suami Mas Bimo, dua-duanya buat suami dan buat kakak ipar. Iya. Buat Nia, Ani. Buat Mas Bimo, Jagain adek gue. jagain adik gua lu gitu. Gitu doang. Iya, jagain adek gue lu. Buat gue kan. Hah? Aku buat gue kan. Ntar kalau gue hamil lagi, adek gue buat lu. Terus kalau buat Nia gimana? Nia kok ketawa aja sih, kenapa Nia ngeliatnya? Lucu. Oh lucu. Kalau Nia gimana harapannya Nia? Harapan apa nih? Buat suami dong Mas Bimo. Awet muda. Terus Biar ganteng. jadi kamu nafsu terus gitu ya? Emang sekarang gak ganteng? Enggak. Awet muda aja, perawatan terus ya. Gitu. Biar mukanya Lebih kinclong lebih gitu. kinclong, lebih bersihan. Gitu. Tapi sayang banget, cinta banget sama suami. Sayang banget, cinta banget. Iya, aku mah posesif. cemburuan. Oh cemburuan, jadi lebih cemburuan. Mm-mm. Oh. Kalau orangnya cemburuan. Kalau misalkan lagi pergi, Mungkin karena pertama kali menemukan batang yang terendol, jadi membuat kamu tuh posesif ya. Takut botolnya itu kemana-mana gitu kan? Ya nggak sih? Ya nggak?
Ih, ketawa terus. Sayang, makasih banget ya Nia, Ani udah datang ke podcast aku sambil kita ngobrol-ngobrol cari pengalaman yang lebih indah. Ternyata kalau kita mengambil jalan yang lurus-lurus aja itu bikin tenang di hati ya. Bener gak sih? Bener. Kalau kita nggak belok dan melenceng ya. Ya mudah-mudahan kita dikelilingi oleh orang-orang yang baik. Kamu harus banyak-banyak bersyukur juga ya Nia, karena pastikan adik kamu sayang kakak. Ani, Nia. Ani. Ulang lagi, ulang. Ya Ani sayang sama Nia, pastinya pingin saudaranya itu bisa selalu dalam lindungan Allah di jalannya gitu ya. Pokoknya aku doain kalian berdua sehat-sehat aja, sukses selalu. Ingat, jangan pernah mau didengar apapun itu yang sekiranya bikin kalian tuh jadi kepikiran, di skip, ya kan? Karena aku aja yang kerja di dunia entertain aja pasti ada titik jenuhnya kalau udah orang tuh ngata-ngatain, ngebully. Bener gak sih? Bener. Apalagi kalian yang belum pernah di dunia entertain tiba-tiba dapat bulian yang kalian nggak pernah, yang nggak merasa melakukan kesalahan. Ya kalian tapi udah maafin dong para netizen. Maafin. Jadi gara-gara kalian juga kita banyak followers ya. Alhamdulillah haters banyak ya. rezeki ya kan. Berarti netizen membawa berkah. Kalau nggak dihujat netizen, nggak masuk TV. Nah betul. Tapi perlu digarisbawahi ya guys. Mereka huru hara bukan karena dibuat, tapi karena rezeki dari Allah, sehingga mereka dapat fitnah yang tidak-tidak, akhirnya membawa keberkahan. Berbeda huru hara yang sengaja dibuat, itu pasti membawa kezoliman buat orang lain dan menyengsarakan orang lain, yang pastinya bisa membunuh diri sendiri. Salam sayang dari aku Dewi Persik. Nia. Di ngomong dong. Aku tak tahan menunggu